Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Guru Kiai Haji Masud Arif LCMA. Yang kami muliakan pemateri, alhamdulillah sudah hadir. Beliau alumni Darud Da'wah Irsyad Pondok Pesantren DDI Mangkoso tahun 1989. Beliau ini juga adalah merupakan inisiator atau pendiri pesantren DDI Baitus Salam Depok. Jadi satu-satunya pondok pesantren DDI yang ada di wilayah Jakarta yang di Depok ini, Baitus Salam. Alhamdulillah beliau adalah salah satu inisiatornya. Dan Pak Dokter ini pengajar pasca sarjana di PT IKI. Ya, termasuk dosennya host. Para jamaah Dariyah, mari bersama kita menyambut salam Dariyah kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Saifuddin Subri MA. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassallu ala rasulillah, dan berkah bagi seluruh mursid-mursidah jamaah Dariyah. Perlu kami sampaikan kepada pemateri Pak Dokter bahwa alhamdulillah yang ikut di pengajian kita ini bukan saja yang jemaah yang ada di wilayah di Indonesia, ada beberapa jemaah dari Malaysia, Brunei, dan Mesir. Pengajian kita ini boleh dikata bahwa pengajian internasional. Kembali kami ingatkan kepada seluruh jemaah bahwa kegiatan kita ini bisa diikuti lewat streaming YouTube, lewat DDI Channel. Mohon partisipasinya dengan mensubscribe, like, comment, and share. Di hari ke-8 Ramadan, pengajian Dariyah mengangkat judul Syafaat dalam Perspektif Islam Antara Jihadis dan Kaum Moderat. Sesuai dengan tema sentral kita, moderasi Islam. Jamaah virtual yang berbahagia, dengan fanatisme agama yang tinggi, aliran radikal sering menggunakan kekerasan untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut. Sehingga radikalisme yang berujung pada terorisme menjadi masalah penting bagi umat Islam dewasa ini. Untuk menanggulanginya, keterlibatan berbagai pihak sangat diharapkan, terutama peran lembaga pendidikan sangat berpeluang menjadi penangkal Islam radikal, yakni dengan menanamkan Islam moderat. Termasuk kegiatan virtual Dariyah bagian dari penangkal hal tersebut. Untuk memaparkan lebih jauh, mari kita dengarkan penyajian materi oleh Al-Mukarram Dr. Saifuddin Subri MA. Kepada Pak Kiai, Al-An falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati dan muliakan para guru kita, pimpinan pengurus besar Darud Da'wah wal Irsyad, rekan saya, sahabat saya Pak Muntaha sebagai host, ya, kemudian saudara-saudara, para partisipan, para peserta dari kajian virtual Dariyah pada sore hari ini. Yang tadi menurut keterangan Pak Muntaha itu bukan hanya di Indonesia Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Islam ini atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta. Jadi al alamin ini
menyangkut atau termasuk alam yang belum kita kenal, ya, yang mungkin hanya guru kita yang kenal ya. Jadi guru-guru kita dulu ini ada fotonya di belakang Pak Muntah ya, Haji Abdurrahman Ambodale, kemudian maha guru kita yang lain, ada guru kita itu, saya yakin beliau-beliau itu mengenali alam-alam yang belum kita kenal, yang kebanyakan peserta sini belum kenal. Jadi al-alamin di sini adalah jamak muzakkar salim ya, walaupun sebenarnya ini bukan laki-laki dalam arti fisik ya, tetapi pengistilahan ya, atau diserupakan, yusbahu atau yusabbah bi jami' muzakkar salim. Jadi dengan demikian maka seluruh ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau ajaran Islam seluruhnya itu haruslah merupakan rahmat bagi semua. Tidak ada atau tidak seharusnya ada ajaran Islam yang membuat kita tersiksa. Ya. Makanya dalam sebuah ayat ditegaskan kepada Nabi juga bahwa manzalna alaikal Quran litashqa, kami tidak turunkan kepadamu Al-Quran supaya kamu susah. Ya, jadi jangan kita salah pahami, wah ini Islam ini kok susah ya, harus puasa Ramadan, harus sholat 5 waktu, tidak boleh minum minuman ya, minuman yang enak-enak itu ya, dan seterusnya. Nah, seharusnya kita bisa melihat hal-hal lain yang membuat kita meyakini bahwa Islam ini adalah rahmat bagi semesta. Bisa juga kita lihat dari historiografi ya, lintasan sejarah betapa ketika Islam atau ketika umat lain yang non Islam itu menguasai sesuatu, maka perlakuan terhadap alam itu juga sangat destruktif ya, itu menghancurkan. Makanya ketika Nabi datang, barulah pada saat itu peperangan itu diberi aturan kepada para pasukan sahabat, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membakar menghancurkan rumah ibadah, tidak boleh menghancurkan pohon dan hutan, perkebunan dan sebagainya. Ini semua adalah rahmat lil alamin. Ini alam yang kita lihat tadi, jadi kita bisa melihat pohon ya, melihat tumbuh-tumbuhan. Tetapi kalau yang saya sebut tadi bahwa hanya beberapa dari guruta yang mengetahui alam-alam lain, ya itu juga rahmat bagi mereka yang tidak kita kenal ya, yang di luar pandangan mata kita. Jadi itu prinsip utamanya ya. Kemudian berkembanglah di akhir-akhir ini namanya juga dinamika pemikirannya itu senantiasa ibarat pohon ada cabang-cabangnya ya, ini bercabang-bercabang. Kemudian muncullah pemikiran-pemikiran yang ekstrim. Jadi tadi ekstrim. Jadi sebenarnya kalau kita mendudukan antara moderat dengan ekstrim tadi, maka sesungguhnya moderat ini itu fitrahnya agama. Jadi ketika agama ini pertama kali dibuat itu sudah moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kami menjadikan kamu umat yang wasatiyah, tengah-tengah. Saya pernah memberikan juga atau membaca penjelasan bahwa salah satu makna wasatiyah di sini adalah karena Islam yang kita ada sekarang ini itu adalah penyempurna dari dua agama sebelumnya ya. Jadi anggaplah ada Yahudi dan ada Nasrani ya. Nah, jadi Islam ini sebenarnya 3 serangkai atau 3 bersaudara bersepupu lah, semuanya dari Ibrahim yang disebut dengan Abrahamik ya. Agama Ibrahim itu yang pertama Yahudi, kemudian atau Taurat kitabnya, kemudian Injil Nabi Isa alaihissalam, kemudian datanglah yang melengkapi musaddiqan, yang melengkapi, membenarkan dan mengganti apa-apa yang perlu diganti dari yang sudah ada sebelumnya. Nah ternyata kalau kita melihat memang syariat Yahudi ini berat sekali Pak, Ibu sekalian ya.
Di dalam sebuah ayat dikatakan, "Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum min dabarikum fataba alaikum." Jadi kalau orang dulu bertaubat dari dosa besarnya itu pada umat Nabi Musa itu harus bunuh diri, harus bunuh diri. Nah, tentu berat sekali ya, walaupun sekarang ini banyak orang yang mengambil jalan pintas ya. Kalau sudah stres, sudah ada persoalan berat dalam hidupnya itu dia memilih bunuh diri ya. Padahal ini pernah menjadi syariat sebenarnya. Kalau berdosa besar itu disuruh bunuh diri 40 ampus. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat ajaran Taurat itu memang karena saling melengkapi ya. Jadi Taurat ini lebih apa ya? Di atasnya toleran. Pernah pasti teman-teman pernah mendengar ya, pernah mendengar ada istilah kalau kamu ditampar pipi kananmu maka berikanlah pipi kirimu atau sebaliknya, saya kurang hafal. Artinya apa? Ini sangat-sangat luwes ya, sangat toleran. Jadi hampir-hampir tidak mau membalas. Jadi maafkanlah saudaramu kalau kamu ditampar pipi kirimu maka berikan lagi pipi kananmu untuk ditampar lagi ya, biar saudaramu itu terpuaskan, kira-kira begitu amarahnya. Nah, jadi ini ada dua kutub yang berbeda sekali antara Yahudi dan Nasrani. Kemudian datanglah Islam ada di tengah-tengah itu. Makanya disebut juga wasatan. Nah, wasatan ini kemudian berlanjut seterusnya dalam setiap ajaran Islam. Maka Nabi dalam banyak riwayat disebutkan ketika dihadapkan pada dua persoalan atau dua pilihan, maka Nabi selalu mengambil yang paling memudahkan, yang paling mudah. Karena wasatnya itu mudah. Kemudian ada juga riwayat bahwa ada beberapa sahabat ingin ekstrim sebenarnya. Dari dulu sudah ada yang ingin ekstrim, Pak. Jadi beliau datang kepada keluarga Nabi, menemui Aisyah, tetapi Nabi lagi tidak ada di tempat. Dia bertanya tentang ibadahnya Nabi. Lalu mereka kemudian berkata, wah kalau begitu untuk bisa menyamai Nabi atau menemani Nabi di surga, kita harus meningkatkan amal ibadah kita. Yang satu itu dia mengatakan kalau gitu saya mau saya mau sholat setiap malam, tidak mau tidur kalau malam. Jadi semua malamnya digunakan untuk sholat. Kalau Nabi kan tidur dulu, sholat di akhir malam, kemudian tidur lagi, kemudian sholat subuh. Kalau dia maunya supaya apa? Bisa mengimbangi lah daripada ibadah Nabi. Yang satu mengatakan, amani Pak Asumudah, saya akan puasa sepanjang masa. Jadi dulu Nabi mengatakan bahwa puasa yang paling rapat, paling banyak itu adalah puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka. Nah ini mengatakan saya mudah, saya tidak mau lagi makan di siang hari, semua hidup saya akan saya puasa. Yang satu lagi mengatakan saya akan menceraikan istri-istri saya karena dianggapnya istri ini menghalangi ibadahnya. Mereka pulang, kemudian Nabi diceritakan oleh Aisyah seperti itu, maka beliau tidak setuju, mengatakan sayalah yang paling takwa, tetapi saya sholat malam dan saya pun tidur malam. Nabi itu bukan bergadang sepanjang malam, tapi sebagian malam beliau sholat tahajud, beliau puasa Senin Kamis dan beberapa puasa sunnah lainnya, dan beliau menikahi istri-istri, menikahi perempuan-perempuan. Jadi dari sini Nabi sudah membuat pagar ya, bahwa tidak ada ekstrim kaum moderat dan jihadis. Nah, sebenarnya apa dulu syafaat ini ya? Jadi sebagai pengantar tadi supaya saya tidak loncat ya. Jadi tadi Islam rahmatan lil alamin, Nabilah yang melengkapi seluruh agama-agama sebelumnya ya. Jadi mulai dari Nabi Adam, bahkan ulama-ulama kita, para intelektual kita sepakat bahwa sebenarnya Islam ini itu sejak awalnya adalah Islam. Ya, jadi bukan Islam itu muncul pada masa Nabi, tetapi Islam muncul itu ketika Nabi Adam alaihissalam. Jadi itu sudah sepakat. Terus bagaimana membedakannya? Membedakannya biasanya dalam penulisan saja. Ya, jadi kalau Islam yang secara umum itu I-nya kecil. Tapi kalau Islam yang setelah masa Nabi Muhammad SAW itu I-nya besar. Nah, itu yang membedakannya. Tapi semuanya adalah Islam. Semuanya adalah Islam karena diutus atau berdasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ya kelebihan dari
Nabi Muhammad SAW ini kita yakini ya Pak ya, kita yakini betul, karena rugi kalau kita tidak yakin. Apa keyakinannya? Bahwa kita ini adalah umat yang paling pendek umurnya. Makanya ini ada puasa sekarang ini karena kita ini termasuk yang pendek umurnya. Ya, ada malam Lailatul Qadar setiap tahun ada. Itu semua adalah sarana untuk menjadikan umat Muhammad yang usianya pendek-pendek ini bisa nanti setara atau melebihi dari umat-umat lain. Ya, umat Nabi Nuh itu 1000-an tahun usianya. Jadi kalau ada dulu guru kita menceritakan, jadi umur 50 tahun kalau di kita ini, ya mungkin seusia saya dengan Pak Muntaha ini ya, kurang lebih 50 tahun. Tapi kalau masa Nabi Adam katanya, Nabi Nuh, ya itu masih balita Pak, masih balita umur 50 tahun itu. Ya, karena mereka bisa mencapai usia 1000 tahun. Nah, di samping itu, nah ini dia ya, di samping itu Nabi SAW juga diberikan karunia berupa syafaat. Karunia berupa syafaat. Nah, apa itu syafaat? Nah, ini yang kita jelaskan nanti. Kemudian ternyata syafaat ini nanti juga disalahgunakan ya, disalahgunakan oleh kaum tadi yang host atau Pak Moderator mengatakan yang radikal ya atau yang ekstrim. Apa syafaat? Syafaat ini diartikan adalah meminta. Nah, jadi proses meminta untuk diampuni dosa dan kesalahan orang lain atau antara mereka. Jadi kalau nabi itu sebenarnya nanti bukanlah nabi yang menghilangkan azab bagi umatnya, bukan juga nabi yang membukakan pintu surga untuk umatnya, tetapi nabi menjadi perantara. Nabi yang memohon kepada Allah, ya Allah, ini umatku, berikanlah kemudahan dan seterusnya. Seperti itu. Jadi fungsi syafaat seperti itu. Jadi Nabi hanya mengajukan syafaat, dan tetapi itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah dijamin. Jadi kalau Nabi yang meminta syafaat itu sudah dijamin. Makanya kita mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan syafaat dari Nabi. Artinya Nabi mendoakan kita, Nabi meminta kepada Allah supaya kita ini termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat itu. Kalau bahasa sehari-harinya Pak, ya biasanya ini tadi saya baru dapat SMS dari saudara, Pak atau Kak, punyakah kenalan di depan salah satu kementerian di Jakarta? Saya jawab, ya ada. Nah, kalau begitu, jadi si saudara kita ini mau minta ditemani untuk menghadap seseorang yang bekerja di kementerian. Gitu. Jadi inilah termasuk syafaat. Misalnya karena yang bersangkutan mungkin tidak punya jalan, tidak punya akses untuk ke tempat tersebut. Nah, inilah fungsinya jaringan. Makanya kita ini jaringan Adaria ini atau PBDDI saya kira juga seperti itu. Pengurus ini pasti memperhatikan anggotanya ya. Oh kalau kini ada kader DDI atau ada alumni DDI yang berprestasi, yang layak untuk diperjuangkan menduduki jabatan atau posisi tertentu, itu dibantu. Nah kalau kita tidak punya lembaga seperti ini kan sulit juga mau kemana. Ya. Nah, tetapi pengurus kita, bapak-bapak kita itu sudah punya akses ya. Kira-kira dalam tanda petik sudah bisa memberikan syafaat. Nah, bisa telepon Wapres misalnya, Pak Wapres ini sudah punya anggota 2, masukin jadi menteri. Nah itu kira-kira makna syafaat ya, versi dunia ya. Dari segi bahasa diambil kata asyafa'u dalam al-fajr wal fajri walayadun asyri wasyaqi wal watri, demi fajar, demi malam-malam itu ya, dan demi bilangan genap dan demi bilangan ganjil. Itu ada asyak. Jadi asyak ini adalah bilangan genap, bukan bilangan ganjil. Ya, otomatis bukan bilangan prima ya. Kalau yang masih ingat dulu pelajaran waktu kita di SD ya, itu ada namanya bilangan prima. Ternyata bilangan prima tidak ada yang genap. Ya, kecuali nomor 2 ya, kalau nggak salah ya. Sudah lupa. Nah, jadi penggenap. Asy-syafa'ah itu adalah penggenap. Ya, nanti kita lihat bahwa syafaat ini ternyata kalau kitanya, saya kasih contoh misalnya kita punya langganan di pasar. Kita punya langganan di pasar. Beli daging.
waktu itu harga daging misalnya sekarang sudah berapa Pak Muntaha ya? Mungkin ibu-ibu yang biasa beli daging di pasar ya, misalnya 140.000. Tiba-tiba ketika sampai di pasar itu harga daging sudah naik menjadi 145.000, naik 5.000. Nah, otomatis kalau kita hanya bawa uang 140.000 itu tidak cukup untuk beli 1 kilo. Tetapi kemudian kita mendapatkan syafaat dari tukang dagingnya karena langganan, kita sudah langganan sekian tahun, masa tiba-tiba naik begitu. Walaupun seharusnya itu hanya mendapatkan 9 on, sekian, tapi karena mendapatkan penggenapan, syafaat, penggenapan secara bahasa, maka kita bisa bawa pulang dengan uang yang 140.000 tadi, bisa pulang membawa daging 1 kilogram. Kira-kira begitu, penggenap. Nah, jadi banyak yang perlu digenapkan, Pak. Misalnya, apa? Fa'amma man khaffat mawazinuhu. Jadi timbangan kita ini kan ada yang berat, ada yang ringan. Mudah-mudahan yang berat adalah kebaikannya. Nah, tapi kalau nanggung, ya kan, ini beda 1 on, kira-kira ya, seperti tadi kasus daging. Karena ini konsekuensinya berat, Pak. Konsekuensinya itu, kalau sakulat mawazinuhu, fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Kalau timbangan kebaikannya berat, jadi kita ini bukannya tanpa dosa, Bapak Ibu sekalian, bukan tanpa kesalahan. Kita punya timbangan amal baik dan amal buruk, lebih berat sedikit yang baik ini, maka fahuwa fi 'aisyatin radiyah, maka kita menang, kita dapat kebahagiaan. Gitu ya. Tetapi wa amma man khaffat mawazinuhu, kalau timbangan keburukan ini lebih berat walaupun hanya sedikit bedanya daripada kebaikan tadi, fa ummuhu hawiyah, maka neraka. Nah, jadi beda tipis ini. Nah, disinilah fungsi syafaat tadi, penggenap tadi. Kita betul-betul mengharapkan ya Rasulullah, tolong ya. Karena Allah sudah final, gitu. Allah sudah final. Allah sudah tidak berurusan langsung dengan kita, tapi melalui hamba-hambanya, melalui Rasulullah, melalui Al-Quran, untuk memberikan syafaat tadi. Jadi kalau kita bisa naik sedikit saja melebihi, itu langsung masuk surga. Demikian juga ini kan surga ada tingkatan-tingkatan, ya seperti kita lah di komplek ini, ya ada komplek tipe 36, ada tipe 45, ada tipe 54 dan seterusnya. Nah, biasanya orang pengen mendapatkan tipe yang lebih besar, tapi uangnya tidak cukup, beda tipis. Atau beli mobil misalnya ya, ada tipe-tipenya, tipe L, tipe G, tipe S, ya, beda sedikit. Sayang betul kalau gara-gara kekurangan sedikit ini kita tidak mendapatkan yang lux ya. Nah, disitulah berfungsi syafaat. Jadi tingkatan-tingkatan surga juga demikian. Jadi ada sudah hampir mencapai tingkat 2, tetapi butuh sedikit tambahan amal. Jadi disitulah fungsi syafaat. Nanti kita lihat ada beberapa macam syafaat seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira syafaat. Kita semua butuh syafaat. Tidak ada yang tidak butuh. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan lebih daripada yang kita miliki. Ya. Misalnya mungkin saya dengan Pak Muntaha levelnya di surga, amin ya. Level 2 saja, level 2 ya. Padahal ada tingkat 7. Di sana lah Nabi dan para nabi dan rasul di sana. Nah, tetapi itu level 7-nya itu level 2-nya itu hampir 3. Ya, sama dengan kalau akreditasi biasanya katanya ada istilah B gemuk. Ada A kurus, ada B gemuk. Nah, bagaimana B gemuk ini bisa diberi syafaat supaya menjadi A kurus. Walaupun kurus tetapi A gitu ya. Ya, seperti itulah kira-kira menggenapkan. Baik, berikutnya ya ini macam-macam syafaat tadi ya. Ada kelapangan. Ini untuk seluruh umat Nabi, itu kalau kita baca riwayatnya luar biasa Pak ya. Bahwa pada masa nanti itu, pada mahsyar itu, manusia ini ingin mencari syafaat tadi, mencari perlindungan tadi. Siapa yang bisa membela kami ini? Siapa yang mereka kepada para nabi, ada yang ke Nabi Adam, ada Nabi Adam, wah saya tidak bisa membantu Anda karena saya dulu bersalah. Saya pernah makan buah huldi ya. Karena kenapa pada Nabi Nuh juga saya punya salah, saya tidak berani minta. Sedangkan saya dengan diri saya sendiri ini sudah susah ya. Karena punya kesalahan kepada Allah itu ya. Nabi Nuh itu katanya mengaku salah, kenapa? Karena mendoakan supaya jangan semua orang kafir dibasmi ya.
La tajal fil ardi minal dayara. Jangan jadikan ada satupun kampung di bumi ini yang dihuni oleh orang kafir. Nah, itu padahal kafir-kafir ini juga kalau kita tadi rahmatan lil alamin, semua juga adalah hamba Allah. Masuknya satu kaum ke dalam surga tanpa perhitungan, nah, bighairi hisab, tanpa dihisab. Nah, ini harapan kita. Jadi kalau ada begini Pak, nah, misalnya seleksi PNS atau CPNS, sebenarnya ini orang sudah qualified, sudah magister ya, sudah magister MA gitu ya, padahal syaratnya cuma S1. Pengalamannya diminta syarat 2 tahun, sudah punya pengalaman 10 tahun. Ya. Semua yang dia miliki itu melebihi daripada kualifikasi yang dibutuhkan. Kalau demikian, seharusnya dia langsung lulus saja, ya kan? Nah, kalau prosedur normal itu kan dia harus ikut tes dulu. Ikut tes tertulis, tes wawancara, tes psikologi, tes kesehatan, dan seterusnya. Nah, seperti inilah nanti kita ini Bapak sekalian, ini seharusnya guru-guru kita ini, ulama-ulama rekruta ini sudah harusnya tidak perlu dihisap. Kenapa? Karena seluruh hidupnya itu sudah berjuang untuk dakwah. Murid-muridnya sudah banyak, ilmu yuntaf aubihinya sudah menyebar kemana-mana, ke seluruh dunia dimanapun DDI berada. Nah, kita berharap nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat kepada para guru kita yang sudah mendahului kita ini, tidak usah dihisap. Ya kan? Ngapain dihisap? Amin. 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 Amin ya. Dan mudah-mudahan kita juga demikian, insya Allah. Tidak usah. Sudah pasti orang ini baik, amalannya baik, tidak ada kemusyrikan, semuanya baik, tidak usah dihisap. Inilah yang diperjuangkan oleh Nabi nanti, karena semua orang harus dihisap, tapi ada jalan pintas, tidak usah dihisap. Kemudian, nah ini yang parah nih Pak ya. Jadi seharusnya masuk neraka, itu tadi khafat mawazinuhu, ini orang fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini sudah harus masuk neraka, tetapi lebih mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ini tentu banyak alasannya nanti ya. Mungkin karena sering bersalawat, pernah membantu anak yatim, ya, suka mengusap anak yatim, ya, membantu orang miskin, walaupun kemudian dosanya banyak, ya, dosa yang lainnya banyak, tapi tidak pernah menyakiti orang miskin, tidak pernah menyakiti yatim piatu. Nah, akhirnya Nabi berkenan untuk memberikan syafaat. Harusnya masuk neraka, masuk surga. Berdosa ini sudah masuk neraka, sama ya tadi ya, tapi karena Nabi dikeluarkan. Ya, kalau tadi ini baru mau masuk, sudah diberikan syafaat. Ini sudah terlanjur masuk, kemudian dikeluarkan. Kemudian ini yang tadi yang saya cerita ini, peningkatan derajat. Harusnya mendapatkan tipe 36 tadi, tapi oleh Nabi diberikan kenaikan. Nah, sama dengan tentara sekarang ini kalau pensiun ya, atau pejabat PNS pensiun itu dinaikkan satu tingkat pangkatnya ya. Ini syafaat. Baik, kemudian kita kembali kepada moderat ini ya. Banyak sekali ciri-cirinya ya. Moderat itu ya seperti kita, kalau bertanya bagaimana sih moderat itu? Ya di tengah-tengah. Nah, memang definisikannya agak sulit ya. Jadi kita lihat ciri-cirinya saja. Moderat itu terbuka. Jadi saya walaupun pengamalan agama saya seperti ini ya ala DDI lah ya, kita kunut, kita zikir, kita macam-macam itu. Tetapi ketika ada pendapat lain yang tidak kunut, yang tidak apa-apa, ya kita tidak masalah. Nah, tidak masalah. Nah, atau kemudian suatu saat kita mendapatkan dalil baru yang lebih kuat, ya mungkin kita seperti saya tidak sempat 6 tahun di DDI ya, cuma 4 tahun saja. Mungkin ada ilmu gurita yang belum saya serap. Nah, jadi saya mengamalkan dari guru yang lain misalnya, tapi kemudian ketemu dengan teman-teman berdiskusi, ya, pendapat gurita itu begini-begini. Akhirnya saya jadi terbuka untuk pendapat baru, siap mengkoreksi diri. Berpikir rasional itu ya, itu rasional. Makanya tadi sikap radikal ya, terutama yang teroris seperti bom bunuh diri tadi, ya, atau membakar rumah ibadah agama lain. Dari mana pahalanya? Mereka kan mencari pahala itu sebenarnya ya. Jadi berpikirnya tidak rasional. Berpikir rasional ini banyak cabang-cabangnya Pak ya, termasuk memahami sejarah ya, memahami sejarah seperti pejuang-pejuang khilafah itu. Coba kalau dia bisa membaca sejarah ya, bahwa ini adalah jualan yang ada mengatakan teman saya ekstrim ya, ekstrim tengah, ekstrim tengah. Dia mengatakan ya, ini jualan yang tidak laku. Di mana orang mau bikin khilafah ya,
Semua negara ini sudah adem, sudah tentrem, sudah menikmati demokrasi seperti yang ada sekarang di mana-mana kan. Bahkan kerajaan pun, beberapa kerajaan itu menganut asas demokrasi ya. Jadi rajanya tidak diganti, tetapi yang dipilih secara pemilihan umum itu perdana menterinya, karena memelihara tradisi kerajaan. Nah, seperti itu ya, berpikir rasional. Dan kalau sudah mau khilafah, siapa khalifahnya? Ya, kalau di Indonesia saja, ntar dulu apakah mau orang Jawa, orang Padang, orang Makassar, Bugis, dan seterusnya. Ini rebutan. Pasti, saya yakin pasti terjadi pertumpahan darah. Ya, jadi kalau kita sudah nyaman sekarang ini, bisa sholat dengan bebas, bisa beribadah dengan baik, untuk apa lagi ya menjadi hal seperti itu. Harus ditinjau akal. Bertentangan dengan akal, maka itu perlu dipertanyakan. Misalnya ada juga yang tidak senang, kenapa sih ada mauludan? Buat apa? Nabi tidak pernah mauludan. Nah, tetapi kita lihat bahwa ternyata ini menimbulkan positif, dampak positif bagi masyarakat. Ya, ada silaturahim, ada kegembiraan, ya, ada kue-kue dan seterusnya. Nah, ini orang-orang yang menolak seperti ini itu ya kita pertanyakan rasionalitasnya. Ya. Ini mikirnya apa sih? Kok semuanya nggak boleh? Ya. Nah, ini berpikir rasional banyak sekali ya. Artinya logika kita. Kecuali hal-hal yang memang berkaitan dengan urusan ta'abudi ya, ritual. Misalnya kenapa kalau kita keluar angin, keluar angin Pak. Jadi punya wudhu, keluar angin, kenapa dicuci semua badan lagi, tangan lagi, ini lagi, kaki lagi ya, berwudhu lagi, padahal cuma angin yang keluar. Nah ini ta'abudi tidak perlu kita rasionalkan. Tapi banyak hal-hal lain yang perlu dirasionalkan. Tawadu dan rendah hati ya. Jadi saya juga menyayangkan kalau ada yang teman kita yang moderat tetapi terlalu menyombongkan diri ya, terutama ketika tampil di publik. Jadi menghadapi orang-orang ekstrim ini jangan juga kita menghadapinya dengan kesombongan dan seterusnya ya. Tapi wajadilhum billati hiya ahsan. Carilah perdebatan yang baik sehingga menjadi teladan bagi orang lain. Nah, tadi Islam rahmatan lil alamin mampu buat adil, memberikan solusi bagi masyarakat, melihat sesuatu dari banyak sisi. Nah, kaum jihadis ini saya kira teman-teman sudah pasti tahu lah ya, mendefinisikannya ya. Jadi apa yang berbeda dengan kalau cuma kita bagi dua saja ya, bahwa ada moderat, ada ekstrim tadi, maka ekstrim inilah selain daripada ciri-ciri moderat tadi, maka dia ekstrim. Nah, kalau ada tadi yang tidak mau terbuka, berarti itu ekstrim. Ada yang tidak mau berpikir rasional, hanya tekstual semata ya, tekstual semata. Pokoknya kalau bukan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Seperti itu, hanya pikirannya seperti itu ya, tidak mau melihat, berdiskusi mengenai makna dari tafsiran dari ayat itu, maka itu termasuk orang yang lawan dari moderat atau ekstrim. Nah, ekstrim itu kemudian berubah menjadi jihadis. Jihadis ini adalah, kalau tadi memang ada yang ekstrim itu hanya menyimpan dalam hati. Ini belum dikategorikan sebagai kriminal ya, atau belum bisa ditangkap. Tapi kalau sudah mulai melakukan langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk menyiapkan jihadnya itu, maka ini yang disebut dengan jihadis. Dia itu sudah siap perang sebenarnya ya. Jadi kalau ada tadi, makanya kemarin tuh kena ada ormas, mantan ormas itu yang di mobilnya ada senjata tajam itu yang seperti itu. Makanya kita sebenarnya saya khawatir juga, karena banyak teman-teman saya dari Makassar itu di mobil itu tidak pernah lepas badik itu. Ya ini bukan karena ada unsur magicnya ya, tetapi ya rasa-rasanya kalau nggak bawa itu, katanya dia itu rasanya nggak lengkap ya, kayak orang nggak bawa HP. Ya mudah-mudahan nggak ketemu kalau razia ya. Kalau razia bisa bahaya. Jadi menganggap bahwa ini kita harus siap perang. Kemudian global, siapapun, ini seluruh dunia. Jadi dunia khilafah ini harus dunia ya. Jadi makanya teman-teman di Malaysia ini, kalau tadi kita hanya berbicara di Indonesia, tapi kalau sudah seluruh dunia nanti siapa yang mau jadi khalifah, siapa yang mau jadi pemimpin tertingginya ya. Nah, kemarin ISIS itu sudah berusaha untuk membuat itu. Maka ada beberapa saudara-saudara kita di Indonesia itu mau juga ke sana untuk bergabung ya. Karena ini global ya, seluruh dunia.
Kemudian maknanya selalu perang. Padahal jihad ini teman-teman DDI pasti pernah belajar tasrif ya. Jadi dari kata jahada, yujahidu itu masdarnya dua. Jihadan dan mujahadah. Jadi jihadan dan mujahadah ada dua masdarnya itu. Kata-kata jahada itu ada dua masdarnya. Jadi tidak harus perang. Ya. Kalau perang itu pasti kital kalau perangnya. Tapi kalau jihad ini adalah perjuangan yang secara umum dengan berbagai, salah satunya perang ya, kalau memang dibutuhkan itu perang. Tapi tentu banyak hal lain yang bisa menjadi aspek jihad kita ya, termasuk dengan tadi organisasi seperti Darud Dakwah Wal Irsyad inilah, ini medan jihad kita untuk menyebarkan, mengajak manusia kepada kebaikan. Jadi dia mau membunuh siapa saja ya. Kemarin di Makassar itu ya, kalau di Makassar, siapa saja yang menghalang-halangi menerapkan syariat Islam. Jadi, nah ini tadi ya, saya sayangnya nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di antara saya pernah ketemu beberapa alumni DDI juga ya, tapi sudah terkontaminasi ya. Walaupun belum ekstrim banget ya, tetapi itu sudah perjuangannya untuk walaupun secara fikri ya masih ide-ide, tapi sudah terlihat agak ekstrim ya, pengen menerapkan syariat Islam secara simbolis ya, pengen ya misalnya sholat berjamaah itu harus diwajibkan oleh pemerintah ya kan, kenapa harus pemerintah yang wajib? Jadi seperti itu, pengen perda-perda seperti itu ya, padahal itu bisa dilakukan tanpa dengan itu. Harus dipotong tangannya ya, sebenarnya nggak usah mencuri aja, nggak usah mencuri ya. Ini tapi pengennya siapapun yang mencuri dipotong tangannya, padahal saat ini yang dipakai adalah hukuman penjara. Nah hal-hal yang seperti ini nih yang kita khawatirkan ya, karena ini nanti bisa berkembang ya sikap-sikap seperti ini. Oh harus menabung di bank syariah misalnya ya, bank ini itu adalah makan harta haram sebenarnya. Ya saya kira itu tadi yang tidak terbuka itu. Kalau kita misalnya memang ingin di bank syariah silahkan, tapi jangan menyalahkan saudara-saudara kita juga yang di bank non syariah seperti itu. Tapi kalau sudah menyalahkan, nah itu kemudian itu kan sudah mengandung mengundang mengundang kekerasan ya, mengundang perpecahan. Kemudian musuhnya bukan hanya non muslim. Jadi pertama ya, ini beda betul dengan yang diajarkan oleh Nabi. Pertama, non muslim ini bukan musuh kalau kata Rasulullah. Nabi pernah mempekerjakan non muslim di rumahnya, ya tukang kebun, tukang cuci piring itu ya. Non muslim, jadi bukan musuh. Nah, orang-orang ini jihadis ini menganggap bahwa siapapun yang bukan non muslim, mau dia baiknya seperti apa itu tetap musuh. Nah, itu kemudian. Nah, kemudian tambah ekstrim lagi, ya, bukan hanya orang itu tapi bagaimana orang yang beragama Islam pun tetapi tidak sepaham dengan mereka, itu juga adalah musuh. Jadi ini ciri-cirinya tadi di internal kita ini kalau sudah terkontaminasi ajaran-ajaran radikal ini, itu biasanya selalu menganggap kita akhi beginilah, jangan di situ ya. Jadi mengajak untuk keluar dari hitah yang diajarkan oleh guru dulu ya, seperti itu. Baik, kemudian itu ya. Kemudian saya kira hadis-hadisnya itu ini ya, kenapa mereka merasa perlu bom bunuh diri, perlu mengadakan terorisme? Karena ada hadisnya ini ya, saya bacakan terjemahannya saja atau hadisnya ini ya. Kalau ini suami itu Abu Darda, ini istrinya Abu Darda, pernah dibilangi oleh suaminya sebelum syahid bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya yusyafa'u syahidu fi sab'ina min ahli baitihi, bahwa syahid ini akan diberikan akan diberikan jatah syafaat itu untuk 70 orang 70 keluarganya, 70 sab'in. Nah, inilah yang menjadi problem dari atau pertanyaan masalah utama dalam diskusi kita hari ini ya, karena orang-orang jihadis ini ingin betul mengamalkan hadis ini ya. Jadi dia sayang kepada keluarganya, sayang kepada adik-adiknya, dan dialah yang menjadi martir ya, dialah yang mengorbankan diri demi menyelamatkan ibunya ya. Kita lihat ada wasiatnya ya, surat wasiat baik yang di Makassar maupun yang di Mabes Polri itu semua sayang semua kepada ibunya ya. Sayang betul, ini sayangnya benar, tapi kemudian tindakannya keliru.
dia ingin menyelamatkan ibunya yang mungkin punya cicilan yang dianggapnya riba, ya, saudara-saudaranya yang masih belum hijrah lah atau belum apa itu, maka dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Karena merasa bahwa kalau dia syahid, dia meninggal ketika berjihad, maka dia bisa memberikan syafaat. Nah, kemudian ya ini salah satu makna syafaat itu adalah tadi asa rabbuka yang ba'atsaka maqaman mahmuda, ya, ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 6 pemberian untuk syahid itu, ini dia yang sangat diimpikan oleh yang tadi ya, yang radikal itu, yang ingin bunuh diri itu, mempunyai 6 keutamaan: dosanya diampuni, diperlihatkan tempatnya di surga, dijaga dari siksa kubur, keamanan dari siksa kubur, diberi mahkota, ya, kemudian dinikahkan dengan, nah ini juga dia, dinikahkan dengan 72 bidadari dan diberi hak memberi syafaat. Inilah yang menjadi iming-iming dari mereka yang jihadis itu. Padahal Nabi juga memberikan banyak kriteria tentang siapa sih yang bisa syahid itu. Nabi bertanya kepada sahabat, siapa yang kalian pahami sebagai syahid? Sahabat menjawab bahwa mereka yang terbunuh karena di medan perang, ya, di jalan Allah. Kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu sedikit sekali dong yang syahid. Tentu sedikit, karena jumlah yang peperangan itu kan hanya sedikit. Kemudian Nabi menambahkan, nah inilah dia banyak kriteria lagi orang yang syahid, antara lain ini ya, yang tadi terbunuh di jalan Allah, mati di jalan Allah ini ya. Dari dulu waktu, saya ingat betul waktu pertama kali tahun pertama ya di Mangkoso, tahun kedua itu, ada teman kita yang ditabrak mobil ya. Jadi waktu itu kan poros Makassar Parepare itu kencang-kencang mobilnya itu ya, dan belum seperti sekarang. Nah, sekarang juga masih kencang, apalagi 2 jalur ya. Dulu jalannya sempit ya. Jadi sementara habis sholat itu atau mau ke sekolah itu saya sudah lupa, ketabrak. Jadi mati di jalan Allah ini, fisabilillah, seperti ini. Yang berhaji, yang kemanapun yang niatnya baik, meninggal di perjalanan itu adalah mati. Ini juga syahid. Senantiasa berdoa agar mati ya. Ini boleh kita berdoa, mudah-mudahan mati kita mati syahid. Kemudian meninggal karena wabah penyakit, ini corona. Ya, sekarang ini banyak corona atau penyakit-penyakit lain. Ya, penyakit-penyakit lain ini juga syahid. Kemudian sakit perut, atau ada sesuatu dalam perutnya, atau mati tenggelam, ya, ini semua syahid. Ya. Kemudian Anda tertimpa ya. Ini beberapa waktu lalu teman kita di Masamba itu kena longsoran ya. Di Nusa Tenggara ini, kemudian di Jawa Timur ada gempa, mati terbakar, wanita yang meninggal karena melahirkan, mempertahankan hartanya, ini juga bagus Pak ya. Jadi ini makanya di masyarakat kita ini biasanya kalau di Madura itu duel ya. Nah, duel ini juga dulu di Sulawesi ini sering terjadi ya. Kemudian membela agama, membela darah dan anggota keluarga kehormatan, itu juga adalah syahid. Nah, ini yang terakhir sebelum kita diskusi, ini ada calon martir ya, calon bomber di London ini yang ditangkap. Ini sudah punya rencana ya. Jadi yakin betul syahid di surga, maka dia sudah membuat rundown acaranya ya. Yang pertama katanya ya, nanti setelah meninggal bom bunuh diri itu, dia akan tur keliling surga. Nah, ini keinginannya untuk memilih istana utama, kemudian menemui 72 bidadari, kemudian diambil 2 saja dulu, disimpan 70 ya, menghiasi istana utama, temui semua keluarga dan pesta, temui semua teman, bertemu para nabi, bertemu Allah, mengunjungi pasar di surga, habis kiamat bersama 70 bidadari, kemudian membuat perencanaan yang lain. Nah, ini ya, jadi sebagai kesimpulan sebelum kita buka diskusi, bahwa bagi kaum moderat kita ini, syafaat itu ya seperti tadi, bagaimana Nabi diberi izin untuk memberikan syafaat kepada hambanya, kepada umatnya, ya yang tentu dengan kriteria tertentu ya, misalnya banyak bersalawat, kemudian menjaga sunnah Nabi dan seterusnya ya. Kemudian saya kira syafaat, jenis-jenis syafaat tadi seperti itu ya, bisa diberi fasilitas masuk surga secara langsung, kemudian atau dibebaskan dari neraka, atau ditingkatkan derajatnya di surga.
Nah, kaum moderat tidak terlalu menekankan pada hadis tadi yang 72 tadi, ya, yang memberikan syafaat kepada 70, ya. Jadi kaum moderat itu tidak, sejauh ini yang saya ingat, kita tidak pernah menjadikan berita utama ya, bahwa siapapun yang syahid akan mendapatkan bisa memberi syafaat 70 dari keluarganya. Dan memang dalam hadis ini ada hadis lain yang tidak menambahkan ini, tidak ada hadis menikahi 70 bidadari dan tidak memberi syafaat ini ya. Jadi karena orang moderat ini kan berpikir rasional bahwa ya syafaat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kriteria sebagaimana yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi saya kira, atau memang syahid yang dimaksud di sini adalah syahid yang perang Badar, perang Uhud dan sebagainya, bukan syahid yang bunuh diri. Nah, inilah yang kemudian disalahpahami oleh jihadis tadi. Mereka berusaha untuk mencari jalan pintas menjadi jihad, menjadi mujahid, kemudian membantu keluarganya dengan syafaat yang dijanjikan Allah untuk mereka. Padahal tentu menurut kita semua ini adalah tindakan yang keliru. Jihad yang sebenarnya adalah ketika kalau jihad perangnya, ketika memang sudah ada panggilan jihad dan seluruh umat Islam bersatu di bawah satu komando untuk melaksanakan jihad, mempertahankan agama. Tapi kalau mempertahankan tanah air itu jihad juga, tapi fisabilillah ya, bukan jihad mempertahankan agama, itu beda. Makanya jenazah-jenazah tetap dimandikan ya. Tapi kalau jihad pada zaman Nabi itu memang tidak dimandikan lagi ya, dengan baju-baju perangnya itu dikubur dengan darah-darahnya. Saya kira itu Pak Muntaha ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Segini yang saya bisa sampaikan. Kalau ada waktu kita bisa berdiskusi sambil menunggu waktu buka puasa. Saya akhiri. Wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Mukarram, Al-Ustaz Dr. Saifuddin Suri, LCM. Saya kira apa yang dipaparkan sangat terinci, detail dan terinci. Bagaimana mendapatkan syafaat Rasulullah, tentunya seperti pemaparannya tadi ya, harus memiliki tiket. Nah, yang perlu kita perhatikan jangan sampai tiket palsu. Apa yang menjadi materi yang telah dipaparkan oleh Al-Mukarram, kami buka ruang diskusi ya dengan membagi beberapa sesi. Saya kira kita fleksibel aja melihat waktu nantinya. Untuk sesi pertama ini, bagi yang merespon kami persilakan 2-3 orang. Silakan. Boleh saya? Silakan Ibu Timur Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, Mursid Mursidah. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz telah memberikan kesempatan ke saya. Saya Irma dari Samarinda Pak, tapi saya juga orang DDI Mangkoso dulu. Sekarang tahun berapa di Mangkoso Bu? Saya itu alumni 95. Saya 90 Pak. Saya tinggal ke Mangkoso itu tahun 2017. Oke, saya beberapa hari ini mengikuti forum teman-teman di HPI terkait dengan sekarang kan banyak yang didiskusikan tentang Islam wasatiyah atau Islam moderat atau moderasi Islam. Ternyata dalam perbincangan dan pemikiran sebagian teman-teman HPI itu menganggap bahwa Islam wasatiyah itu adalah Islam yang menyamakan semua agama. Jadi saya bingungnya di situ pemahaman teman-teman terkait dengan Islam wasatiyah. Jadi kemarin ketika saya diundang diskusi muslimah sekalipun saya coba masuk. Karena memang diskusi sebelumnya juga se-Indonesia itu dari narasumber sudah menjelaskan bahwa Islam wasatiyah itu adalah Islam yang lahir dari kelompok barat yang mencoba melahirkan program-program yang menyamakan semua agama sama.
Itu yang dipahami oleh sebagian teman-teman dan dianggaplah terjadi liberalisme, kemudian selalu memberikan kontekstualisasi. Jadi itu pemahaman sebagian teman-teman. Itu Pak. Jadi seperti itu pemahaman teman-teman. Jadi kemudian dari sudut pandang di sini saya ingin mungkin Pak mungkin ada apa yang saya bisa nanti bawa juga ke teman-teman ketika berdiskusi lagi, bahwa sebenarnya apa yang dipahamkan itu tidak seperti itu yang dipahami dalam kajian Islam moderat itu, karena jelas dengan pemikiran begini itu akan mengacaukan sebenarnya umat, mengacaukan umat terutama di kalangan generasi muda yang lagi giat-giatnya selalu buat diskusi-diskusi, kajian-kajian, terutama mereka yang belum ada basic pemahaman agama sama sekali. Ketika mereka ditempa dan mereka itu masih sebenarnya masih giat untuk melakukan kajian-kajian seperti ini. Jadi saya sangat bersyukur bisa masuk ke sini, walaupun saya terlambat tadi. Jadi saya tidak tuntas mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram tadi, sangat luar biasa. Supaya memang ada apa ya pengetahuan yang benar juga kepada kami ketika nanti masuk ke kajian-kajian teman-teman yang. Jadi itu pemahaman sebagai teman-teman yang kami ini lahir dari barat model itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Irma Suryani ya dari Samarinda. Bagus sekali pertanyaannya. Untuk dua orang ini saya kira bisa langsung dijawab Pak Kiai. Baik, terima kasih ya. Ada dua penanggap, ibu-ibu lagi. Kebetulan suami saya orang Madura, Pak. Iya. Jadi saya merasa terusik dengan kata-kata Madura. Makanya tadi loh, ini ibunya yang Madura kok DDI atau DDI apa namanya dulu di Mangkoso banyak juga dari Madura ya. Baik, terima kasih Ibu Siti dan Ibu Irma ya. Jadi begini ya, yang pertama dulu, yang tadi saya sebutkan itu kan contoh ya, memang termasuk dalam kategori syahid, orang yang mempertahankan kehormatannya, mempertahankan darahnya, mempertahankan keluarganya. Jadi misalnya rumah kita dimasuki perampok, dimasuki pencuri ya, kita terpaksa misalnya mempertahankan ya, berantem, kebetulan punya senjata tajam, kemudian kita kalah dan terbunuh misalnya, maka itu bisa dikategorikan syahid. Kemudian tadi ya, saya sebut tadi Madura karena ini memang di sana ya mirip-mirip dengan Bugis juga ya. Itu kalau urusan harga diri itu luar biasa. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian bahwa harga diri yang kita maksud itu belum tentu sama dengan harga diri atau kehormatan dalam agama ya. Saya lihat kadang-kadang kita apalagi di Makassar ya, itu ketersinggung sedikit saja itu langsung ambil balik ya. Tentu tidak bisa ya, misalnya tersinggung atau diejek sedikit tapi kemudian harus membunuh atau dibunuh ya, itu ada perhitungannya lah ya. Jadi kita jangan ada istilahnya itu Pak Bambangan ya, Pak Bambangan ya. Sedikit-sedikit marah ya. Jadi itu ada rasionalisnya Bu. Ya termasuk di Madura tadi kadang-kadang juga saya lihat tidak rasional ya. Urusan anak kecil berantem, orang tuanya jadi carok ya. Jadi yang kalau begini nanti takutnya masuk kepada hadis Nabi al-qatil wal maqtul finnar ya. Jadi yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Jadi yang dimaksud itu adalah mempertahankan kehormatan, misalnya ini sudah terlalu dizolimi ya, sudah terlalu dihina, diapakan ya, mungkin diinjak-injak, dilempari kotoran rumahnya dan seterusnya. Nah untuk itu dia berantem ya, kemudian terbunuh ya, seperti itulah. Tapi kalau misalnya hanya tersinggung sedikit yang masih bisa ya, masih bisa ditolerir ya, itu saya kira tidak masuk. Jadi kalau mau ditanya, kembalikan kepada sirah nabawiyah ya, bagaimana Nabi mempertahankan. Nabi dulu bahkan dilempari kotoran dan seterusnya ya, Nabi tidak marah dan sebagainya ya. Nah, kemudian Nabi ada musuh-musuhnya yang kemudian tertangkap, beliau juga tidak balas dendam. Jadi kadang-kadang kita ini dengan alasan harga diri dan seterusnya membela kehormatan tapi keterlaluan ya. Jangan lupa Bu ya tadi bahwa al-afu itu wa anta'fu khairul lakum, kalau kita memaafkan itu lebih baik. Memaafkan itu lebih baik ya. Jadi ada saat-saatnya kita membalas, mempertahankan ya, apalagi kemudian mempertahankan itu akhirnya kita terbunuh.
ingat bukan hanya ya berpikir rasional tadi ya, apalagi sekarang sudah ada penegak hukum, ada polisi dan seterusnya. Jadi saya kira ini persoalan yang sangat debatable ya Bu ya, atau sangat dinamis, sangat luas skopnya untuk kita bicarakan ya. Jadi saya kira kalau memang pas ketika dia harus mempertahankan kehormatan, kemudian terbunuh di situ, itulah yang kategorikan syahid. Tapi kalau tadi istrinya diselingkuhi, ya. Jadi sebenarnya kalau istri diselingkuhi itu bukan merusak kehormatannya suami, itu kehormatannya si istri sendiri dan kehormatan yang melakukan perselingkuhan itu. Karena jadi yang merasa berdosa itu kan adalah orang yang melakukan ya. Kalau selingkuh ya, jadi selingkuh itu kan berarti suka sama suka ya, suka sama suka. Jadi ya udah wassalam, ceraikan, selesai. Jadi itu nanti merasa bahwa itu kok istrinya selingkuh, itu mungkin merasa tersinggung atau mengurangi harga diri. Ya saya kira enggak juga, tinggal cari aja lagi yang lebih cantik. Orang langsung ini hebat ini ya, tinggalkan yang buruk-buruk, ambil yang baik-baik, kan begitu. Jadi saya kira tidak sesederhana itu kita kemudian mengklaim ini kita harus carok ya, harus duel untuk mempertahankan kehormatan. Karena kadang-kadang kita bertaruh itu sebenarnya bukan karena Allah. Jadi bukan mempertahankan kehormatan karena Allah, tapi mempertahankan kehormatan karena nafsu, karena ingin dipuji oleh masyarakat. Ini jagoan, ini hebat ini ya, itu keliru, itu bukan syahid ya. Jadi semua syahid yang kita sebutkan tadi itu semua karena Allah ya. Jadi sambil melahirkan itu yang dia ingat hanya Allah ya. Ketimpa reruntuhan, dia senantiasa tidak pernah lepas dari kewajiban agamanya ya. Nah kalau sementara berjudi, sementara minum mabuk, ketimpa gunung ya belum tentu dia menjadi syahid ya. Saya kira itu Bu ya. Jadi jangan kita simplikasi persoalan ini. Ada hal-hal yang harus dirasionalkan ya. Jadi tidak semua terbunuh, berantem, urusan mempertahankan harga diri karena merasa diejek, itu saya kira tidak termasuk hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua tadi ya, Bu Irma, ya Ibu ke Mangkoso itu berarti saya sudah pergi ya. Saya masuk tahun 85, keluar tahun 89. Saya hanya Idadiyah dan Sanawiyah saja 4 tahun. Kemudian begini ya, apakah moderasi atau wasatiyah itu dari Barat? Ini saya sudah bilang dari awal tadi bahwa sebenarnya umat Islam ini lahir dalam keadaan wasatiyah. Kan ayatnya mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Itu kita sudah wasatiyah dari awal. Jadi bukan konsep Barat. Kalaupun ada yang mengatakan itu konsep Barat, saya sudah pernah nyampaikan di kuliahnya Mas di S2 di Pasca itu bahwa kalaupun ada hal-hal baik dari Barat, itu tidak lepas dari kontribusi Islam juga. Jadi Islam ini dulu, atau Barat ini dulu belajar semua ke Islam. Tidak ada perpustakaan yang menandingi Baitul Hikmah di Khalifah Al-Ma'mun itu. Di situlah orang Barat semua belajar. Sementara di sana mereka masih bunuh-bunuhan, masih primitif. Ya, masih primitif di sana itu. Kemudian setelah belajar dari Islam, maka muncullah emansipasi, muncullah tadi liberalisme, muncullah apa. Jadi semua pemikiran dari Barat itu sebenarnya dari Islam. Cuma kadang-kadang memang modifikasinya yang berbeda ya. Misalnya kesetaraan ya. Kesetaraan dalam Islam itu seperti apa yang kita tahu sekarang, tapi tidak harus berlebihan seperti di Barat ya. Kebebasan ya. Di sana itu karena merasa punya kebebasan, maka laki-laki mau kawin sama laki-laki, gimana Pak Munta ya? Kalau istilah Pak JK dulu itu main pedang gitu ya. Nah, itu boleh di sana. Asasnya kebebasan, padahal kita sudah punya syariat menikahi atau nikah. Nah, itu yang pertama Bu ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa Bu, ini antara moderat dan ekstrim ini terjadi perang. Terjadi juga proxy war ya. Jadi itu sebenarnya perang dingin. Tidak semua yang kita dengar tentang Islam moderat itu, jadi Islam Nusantara kan begitu ya, Islam Nusantara, Islam moderat, langgam Jawa. Kadang-kadang kita belum tahu apa itu Islam Nusantara, apa itu langgam Jawa, tapi dibisikin dari kelompok sebelah, wah itu sudah macam-macam dengan agama itu. Itu yang mengaku dirinya orang moderat, yang mengaku dirinya NU, yang mengaku dirinya ini, itu lihat buktinya itu.
Padahal kita belum tahu konsep apa ini maksud dengan Islam Nusantara. Islam Nusantara itu ya seperti pakai ini nih. Ya Nabi sahabat kan tidak pernah pakai peci hitam. Nah, tapi kenapa ada Islam? Nabi itu membawa Islam tok, bukan Islam Nusantara ya. Jadi kadang-kadang kita dibenturkan oleh hal-hal yang karena kita kurang membaca, kurang berdiskusi. Ya, itu seperti itu. Nah, sama dengan persis seperti yang Ibu dengar itu tentang semua agama itu sama. Saya sudah bicara dengan seluruh teman-teman yang yang moderat ini. Itu cuma senyum-senyum aja. Jadi teman-teman yang membisik ini itu sengaja ya. Tidak ada yang mengatakan semua Islam itu sama. Dalam arti total ya. Islam itu sama-sama benar menurut penganutnya. Bahwa agama itu sama-sama harus dihormati, saling menghormati. Bahwa semua agama itu merasa dirinya benar. Yang seperti itu ya ada samanya. Tapi bahwa semua agama itu sama baiknya, itu tidak ada itu. Nah, itu pasti bisikan dari sebelah itu. Jadi kita juga hati-hati bahwa pembusukan Banser, pembusukan NU ini yang ormas itu masuk itu pembusukan entahlah kalau DDI ya. Jadi tetapi ingat bahwa ekstrim ini itu berjalan punya strategi tersendiri supaya kita yang besar ini kemudian diacak-acak. Kita kemudian saling dibenturkan. Nah, jadi itu ya, itu isu lama itu saya tahu persis. Saya kalau ada mau mengatakan dirinya moderat bahwa mengatakan semua agama itu sama-sama baiknya itu pasti saya tidak setuju. Ya, tapi saya adalah moderat. Ya, kita adalah moderat tapi tidak pendapat kalau tetapi yang saya tahu dari tokoh-tokoh Islam moderat ini itu adalah pembusukan. Jadi sebenarnya mereka tidak mengatakan begitu, tetapi kemudian dipelintir, pelintir ya. Oh ini semua agama itu sama ya. Ya memang ada persamaannya. Kadang-kadang cuma dikutip di situ titik. Padahal yang dimaksud itu sama-sama benar menurut penganutnya, bukan menurut kita. Kalau dia menurut sama-sama benar, tentu dia pindah agama. Apa susah? Kalau sama-sama masuk surga, sama-sama mulia di hadapan Tuhan, kenapa kita memilih agama yang harus ada puasanya, harus ada sholatnya? Kenapa tidak hanya menyanyi saja sekali seminggu berpakaian rapi di tempat ibadah? Jadi itu kita perlu berpikir rasional juga. Kalau memang orang-orang ini mengatakan semua itu agama sama baiknya, mengapa dia tidak pindah agama kepada agama yang lebih mudah? Tidak harus ada korban, tidak harus ada macam-macamnya. Jadi ini perlu rasional. Ya Bu ya, saya tahu persis itu pembusukan. Jadi masyarakat kita ini tidak tahu siapa itu Pak Quraisy, belum tahu itu siapa itu Pak Agil Sirat, belum tahu siapa itu Pak Nasaruddin Umar. Tapi mendengar bisikan dari sebelah, oh itu orang-orang liberal itu, orang-orang menyamakan semua agama. Akhirnya orang lain ini benci sama Pak Quraisy, benci sama Pak Nasar, tanpa mengenal siapa itu. Beliau-beliau ini, padahal beliau ini adalah orang-orang yang sangat mulia. Jadi seperti ini yang saya maksud ya teman-teman, hati-hati betul ya, kita sama-sama ini adalah warga DDI, jangan sampai moderasi yang digagas oleh guru tak semua ini yang merupakan guru kita bersama ini kemudian dimasuki virus pertentangan. Akhirnya kita pecah sendiri, saling membenci, saling ini ya. Padahal itu adalah upaya-upaya untuk melemahkan ya, supaya kalau moderat ini lemah maka yang ekstrimnya akan muncul. Begitu barangkali ya Mas Muntaha, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dokter atas jawaban tadi yang bertanya. Mengingat waktu masih ada 10 menit ya. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus saya hormati yang saya hormati narasumber pada sore hari ini, dan terus pula kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, para guru-guru saya, saudara-saudara saya, warga Daryah yang insya Allah dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat sepakat bahwa adanya kesalahpahaman selama ini di masyarakat, bermasyarakat kecil yang mengatakan bahwa Islam Wasatiyah itu adalah sebuah produk Barat. Saya yakin itu merupakan karena kurangnya literasi teman-teman yang memiliki pemahaman seperti itu. Dalam suatu waktu ketika guru kita Prof. Nasaruddin Umar berkunjung ke Kabupaten Mamuju,
saya pernah berdiskusi bahkan bertanya oleh beliau. Saya bertanya langsung dan mengatakan bahwa Puang kira-kira apa penyebabnya sehingga saat ini sepertinya ada segelintir orang, sekelompok orang yang sepertinya lebih percaya kepada orang-orang yang mungkin ya kalau kita bisa bahasakan ya anak peje, guru baru ikrar satu, kemudian menyalahkan seorang ulama kiai yang sudah melintang ke beberapa pondok pesantren, bahkan sudah lama tinggal di Mekah, bahkan paham betul bagaimana situasi Arab di sana. Nah, kemudian pada waktu itu guru menyatakan bahwa Nasaruddin Umar yang mengatakan ke saya, yaitu merupakan fakta. Karena kenapa? Saya saja biasa kalau mengadakan pengajian di masjid ataupun di Istiqlal, ketika mereka itu yang kelompok-kelompok seperti itu melihat saya yang akan bawa pengajian, ya, mereka meninggalkan tempat. Padahal harusnya keinginan guru itu ya sudah ke jolo, kalinya. Yeah. Itu keinginan seperti itu. Tapi ya realitasnya seperti itu. Nah, maka memang sulit. Ya, maka memang sulit kita bisa mengajak mereka karena mereka memang tidak mau mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita yang memang dari sisi keilmuannya sangat sudah tidak bisa diukur-ukur lagi dan sudah levelnya sangat tinggi seperti itu. Yang kedua, kemarin saya ikuti webinar yang diadakan oleh BNPT, kemudian disampaikan sendiri bahwa memang fakta 72,5% itu konten-konten yang ada di media sosial itu bersih konten yang intoleran. Dan kita sangat paham bahwa kenapa seseorang itu artinya asal mula dari seseorang itu berlaku terorisme itu awalnya adalah karena dia intoleran. Intoleran dalam artian dia sulit untuk menerima perbedaan dan menganggap dirinya paling benar. Jadi memang kerja-kerja kita yang punya pemahaman yang wasatiyah ini memang sangat dituntut sekarang ini karena kita menganggap diri saat ini adalah kelompok yang mayoritas. Ya harusnya sebenarnya ya kita tidak diam melihat adanya pendapat-pendapat seperti itu di media sosial. Istilahnya kalau Yeni itu mengatakan ya kita ini sekarang hanya ya seperti silent majority, padahal harusnya sekarang kita noisy majority. Harus kita lebih power dan mereka karena kalau kita tidak menyampaikan itu bisa-bisa mereka yang dianggap paling benar. Ya saya kira itu saja Pak, sekedar untuk sharing saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat juga waktu, terima kasih Pak Andi Sahrul dari Mamuju karena kita dibatasi oleh waktu. Sebelum kita doa penutup, statement closingnya mungkin Pak Kiai silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya. Jadi betul tadi Pak Andi. Jadi salah satu doktrin yang menyuburkan mereka tetap konsisten untuk berbeda itu adalah memang sudah diwanti-wanti. Nanti penceramah ini jangan dengar ya. Jadi dilarang duluan. Jadi ya ini bedanya Kak. Kalau dalam harusnya Islam itu atau kita ya bergurulah kepada siapapun ya, siapa yang dianggap punya ilmu datangin belajar. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Tapi ini ada kelompok sekarang ini yang melarang untuk yang hanya membatasi muridnya berguru pada dia saja. Pokoknya kamu di sini kalau kamu belajar sama dia itu kamu sudah murtad dari saya. Jadi ilmu saya haramkan misalnya ya. Jadi seperti itu. Apalagi kalau sudah baiat. Jadi memang diikat supaya jangan kemana-mana. Nah, tidak boleh dengar Pak Nasar, tidak boleh dengar Pak Kures, tidak boleh dengar yang lain. Itu hanya mendengar. Termasuk buku-bukunya, tidak boleh baca buku ini, tidak boleh baca buku itu. Nah, ini aja sudah tanda-tanda Pak ya bahwa loh kok bisa ada aliran, ada perintah supaya tidak membaca ini dan membaca itu ya. Jadi itulah. Kemudian biasanya juga pertanyaan yang menjebak itu ya. Saya tadi barusan baca video yang bahkan itu dari anggota MUI. Kadang-kadang MUI daerah itu juga rada-rada ya. Nah, jadi kalau nanti suatu saat Al-Quran, nah itu katanya Al-Quran ini ceramah ya, Al-Quran dihadapkan dengan negara, maka kamu harus pilih Al-Quran, tinggalkan negaramu. Ya. Nah seperti ini kan jebakan Pak. Mana bisa Al-Quran dipilihkan dengan negara. Ya.
Kecuali suatu saat Al-Quran dihadapkan antara Al-Quran dengan lagaligo, dengan apa namanya lontara, atau Al-Quran dengan Injil, ya kamu pilih Al-Quran itu pasti. Tapi kalau Al-Quran dengan negara, itu kan tidak. Nanti sama, antara nanti dengan pilih mana kamu antara Rasulullah dengan Pancasila. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat menjebak, yaitu bahaya sekali. Tapi itulah taktik, strategi dari orang-orang ini untuk menjebak. Oh, ternyata kita harus memilih Nabi daripada Pancasila. Padahal ya Pancasila ini kan ya nanti kalau yang BNPT bisa menjelaskan betul ya bahwa ini adalah makna umum atau pengejawantahan dari ajaran-ajaran Islam. Saya kira yang terakhir kemudian saya sangat terima kasih ya teman-teman. Nah, kita bisa di sini bersilaturahim di sini. Saya sepakat mengatakan bahwa silent majority ini sudah harus bergerak ya. Jadi kalau tidak bahaya. Bahwa kita ini harus menampakkan moderatnya tadi. Dengan ciri-cirinya ya, terbuka, rasional ya. Kalau tidak, teman kita yang moderat ini mengaku moderat juga kadang-kadang kepelinter juga ya. Jadi mengaku moderat tetapi liberalnya kebablasan. Oh sudah boleh LGBT, sudah boleh ini, itu tidak ada masalah. Itu tidak boleh juga begitu. Ya, agama kita memberikan kebebasan, tapi di balik kebebasan itu ada aturan-aturan harus nikah, ya. Nah, jangan mengambil versi Barat tadi, ya, yang mengaku bahwa liberalisme dari Barat itu kebablasan, ya. Jadi membolehkan membolehkan nikah kumpul kebo lah atau nikah sesama jenis dan seterusnya. Itu ada perbedaan. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu lagi, dan Pak Muntaha, saya berharap ini forum ini dipertahankan ya untuk lanjutnya, jangan selesai Ramadan selesai juga ya. Kita masih banyak narasumber kita di warga DDI Adaria ini yang bisa kita berbagi, dan juga supaya promosinya juga lebih ditingkatkan ya, supaya kalau bisa kita harus bermodal untuk meningkatkan kapasitas dari 100 menjadi 500 peserta dan seterusnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Mukarram Ustaz Dr. Saifuddin Zuhri MA atas penyajian materinya. Saya kira sangat bermanfaat, insya Allah terutama kepada warga Adaria dan insya Allah masyarakat Islam pada umumnya. Sesuai tadi harapannya Pak Dokter, kami selaku panitia akan mengusahakan bagaimana di luar Ramadan ini, walaupun sudah ada rutinitas yang sudah aktif setiap malam Jumat pengajian. Alhamdulillah kalau pertama sudah Pak Dokter siap juga untuk mengisi kegiatan-kegiatan adatnya di luar daripada bulan suci Ramadan. Ya. Atas nama pengurus besar mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah wa khairan katsira. Ya, sehat selalu Pak Dokter, dan insya Allah kita akan bertemu ya di kegiatan-kegiatan lain tentunya. Ya. Mari kita dengarkan doa penutup yang insya Allah akan dibawakan oleh Murtad Kiai Haji Masud Arif LCMA. Pada Al-Mukarram Al-An falyatafaddal mashkura. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bi ismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. An tarzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ij'al jam'iyyata darid da'wati wal irsyadi jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan
لتخريج العلماء القانتين والدعاء المتقين والمربين المخلصين وجعلها منارا عريقا للعلوم الإسلامية وقلعة معمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أعمالنا بهذه الجمعية واجعل مؤسساتها التربية والدعوية والاجتماعية في حفظك ورعايتك وأتمم جميع وظائفها فيها لنيل السعادة في الدنيا والآخرة ووفقنا لسهل الأعمال وتمام مكارم الأخلاق وأصلح ذات بيننا وتجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم أكرمها بلذة الاحتكام إلى الحق والخير واجعلها بقعة ميمونة وبلدة طيبة معمورة واجعل أهلها من متمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كما تمتعبد ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Mukarram Guru Taqi Haji Masud atas doa Daria. Sekali lagi kepada pemateri atas nama seluruh partisipan dan panitia pengurus besar Darul Da'wah Pusat mengucapkan banyak terima kasih dan kami selaku host mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon kehadiran tak besok di waktu yang sama dengan materi nanti kita akan bagikan judul materinya di grup akan pagi di beberapa grup DDI dan sekali lagi mohon keaktifannya untuk besok. Maaf atas segala kekurangan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.